Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul tutorial bab 7 bagian B nomor 4. Nah, kita punya sebuah gelombang elektromagnet merambat arah sumbu X positif. Di arah rambatnya kita ini arah rambat gelombang elektromagnetik. Itu arah rambatnya sumbu X positif, ruang vakum. Jangan lupa ruang vakum. Memiliki komponen EX sama dengan E0, EY sama dengan 0, EZ ini. Nah, berapakah amplitudo dari komponen medan magnet? Nah, untuk mencari amplitudo itu kita bisa lihat nih, ini rumus EZ-nya, rumusnya kita salin ya. EZ sama dengan 2 cos pi kali 10 pangkat 15 T min X per C. Oke, ini sama kayak gelombang itu ya, apa namanya, gelombang harmonik sederhana yang bentuknya itu ini adalah amplitudo ya, ini adalah nanti omega T min kx kayak gitu ya. Nah, jadi kita tahu amplitudonya adalah 2 atau E maksimumnya adalah 2. Nah, yang ditanya itu medan magnet. E itu adalah medan listrik, medan magnet adalah B. Kita lihat dengan hasil dari penurunan nabla, tahu nabla itu yang kotak segitiga kebalik ini itu nanti didapatkan kalau misalnya hubungan E dengan B itu adalah min K cross E dengan min omega B. Ini yang paling terakhirnya nanti. Terus nanti lanjut lagi, intinya dia nurunin gitu persamaannya, bisa cari di internet juga. Nah, maka E itu sama dengan, misalnya kita nggak mau itu ya, sama dengan omega. Ini kita anggap bukan vektor ini karena kita mau cari skalar. Skalar berarti ini vektornya hilang semua. Ini cross itu bisa jadi kali, berarti omega per K kali B. Nah, omega per K ini apa? Omega per K adalah, kita bisa lanjutkan lagi, 2 pi F. K itu 2 pi per lambda B. Nah, ini 2 pi boleh hilang, berarti lambda kali F B. Familiar lambda kali F adalah V. V. B. Nah, kenapa berapa V-nya ini? V-nya ini bisa kita tahu kalau gelombang elektromagnetik itu pasti bergerak dengan kecepatan cahaya. Tahu dari mana? Nah, itu ada juga nanti penurunannya, dia akan seperti ini. Jadi V atau persamaan umum gelombang itu adalah D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat D kuadrat per DT kuadrat. Ini kita pernah tahu ya. Ini udah umum. Terus habis itu persamaan Maxwell. Ini untuk elektromagnetik itu Maxwell. Maxwell ini yang menemukan gitu kenapa gelombang elektromagnetik itu kecepatan cahaya. Dia bisa buktikan. Ini adalah do kuadrat E per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat E per do T kuadrat. Ini dia yang menemukan itu kecepatan gelombang elektromagnetik adalah kecepatan cahaya, maka cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ini tuh persamaan ini Maxwell ini diturunkan dari panjang gitu, dari E sama T sama X gitu. Nanti ditemukan bahwa ini itu adalah konstanta alam ini. Mu 0, epsilon 0, ini berapapun dia akan nilainya sama. Nah, jadi kita bisa, ini kan mirip ya. Ini kita bisa sama dengan kan 1 per V kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0. Jadi V sama dengan akar dari 1 per mu 0 epsilon 0. Ini bisa kita hitung juga, nilainya akan mendekati
3 kali 10 pangkat 8. Ini yang kemudian disebut kecepatan cahaya di ruang hampa, meter per second kuadrat. Meter per second. Nah, 2,999 berapa gitu. Nah, itu mendekati ini. Nah, ini maka kecepatan ini untuk kecepatan gelombang elektromagnetik ya, dari Maxwell ini. Nah, jadinya E itu sama dengan C kali B. Ini sudah terbukti gitu. Nah, maka kalau misalnya kita tahu M, tahu C, nah kita mau cari BM, nah maka BM sama dengan EM dibagi dengan C. EM dibagi dengan C itu adalah, kita masukkan aja, EM-nya 2, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Itu jawabannya. 2 per 3 kali 10 pangkat min 8. Apa ini satuannya? Itu Tesla. Gitu. Terus untuk yang soal yang B, kita tahu bahwa arah rambatnya itu pada sumbu X, dan medan listrik itu pada sumbu Z. Ini kita kan dikasih tahu kan di sini. Ini untuk gelombang elektromagnetik, arah rambatnya adalah sumbu X positif. Arah rambatnya dia, nah ini kebetulan mirip ya. Arah rambatnya adalah sumbu X positif. Kemudian, nah ini kebalik. Ini kita ganti B, ini kita ganti E. Kenapa? Karena E-nya dia hanya berosilasi di sumbu Z. Kita lihat. Dia berosilasi di sumbu Z. Yang di X dan Y 0 osilasinya. Jadi di sini dia berosilasi gini. Nah, ketiga ini harus saling tegak lurus, atau B, E dan arah rambat itu semua harus saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya kita tahu E-nya ke arah Z, arah gelombangnya ke arah X, ya betul bisa dirubah-rubah aja. Nah, intinya semua ketiga-tiganya harus saling tegak lurus. Berarti B adalah sumbu Y. Nah, ini kebalik. Ini kita ganti B, ini kita ganti E. Kenapa? Karena E-nya dia hanya berosilasi di sumbu Z. Kita lihat. Dia berosilasi di sumbu Z. Yang di X dan Y 0 osilasinya. Jadi di sini dia berosilasi gini. Nah, ketiga ini harus saling tegak lurus, atau B, E dan arah rambat itu semua harus saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya kita tahu E-nya ke arah Z, arah gelombangnya ke arah X, ya betul bisa dirubah-rubah aja. Nah, intinya semua ketiga-tiganya harus saling tegak lurus. Berarti B adalah sumbu Y. Dia berosilasi sejajar sumbu Y. Ini untuk medan magnet. Ketika komponen medan listriknya mengarah sumbu X positif pada suatu titik T, ke arah manakah komponen medan magnetnya? Nah, ini pada C ya. Kita tinggal. Nah, dari gambar ini tadi kita bisa tahu ya, berarti arah rambat itu ini sama seperti arah rambat gelombang elektromagnetik ke semuanya itu sama dengan hasil dari itu arah ya, ini arah E sama cross arah B. Kita bisa nemu, intinya karena ini nanti akan saling tegak lurus ya, saling tegak lurus berarti pasti cross gitu, cross itu sama dengan arah rambatnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, arah rambatnya itu adalah yang mau kita cari tahu kan. Nah, ini yang tadi kita mau tahu. Ini yang tadi kita mau tahu, karena kita arah rambatnya kita sudah tahu, arah rambatnya sumbu X positif, berarti I. Nah, kemudian arahnya E kita udah tahu, sumbu Z, berarti K, atau P gitu ya. Cross dengan arahnya B. Nah, ini yang masih belum tahu. Nah, caranya bisa aja pakai yang ini. Kita pokoknya yang ini I, ini J, K, ini untuk positif. Jadi I cross J sama dengan K gitu ya. Nah, terus bisa juga kalau kebalikannya berarti nanti dia akan jadi negatif. Misalnya kebalik ini
I cross K sama dengan J gitu. Nah, kita bisa pakai konsep perkalian silang antar vektor satuan. Kita lihat ya, I, kita mau dapatkan I itu caranya gimana? I itu harus K cross J. Enggak, J cross K gitu ya, J cross K. Atau enggak, berarti kan nggak bisa. J cross K sama dengan I, berarti nggak bisa. Kita coba di siklus yang satunya, siklus yang minus. I cross K sama dengan min J, seperti itu. Atau enggak, K cross J sama dengan min I. Enggak, J cross I sama dengan min K. Nah, ini kita bisa, nah, karena I cross K sama dengan min J. Ini boleh juga kayak gini. Kita crosskan dengan K. Karena yang kanan di crosskan K juga nanti dia habis. Nah, terus habis itu I cross K sama dengan B. Arah B-nya itu. Nah, maka I cross K adalah min J. I cross K adalah min J. Berarti arahnya B itu min J. Atau sumbu Y negatif. Jadi nanti seharusnya gambarnya akan seperti ini. Oke, terima kasih.